Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Khalil Fauzi, NIM 21114256. Di sini saya akan mewawancarai Mas Joseph karena dia sudah sukses memotivasi saya di dunia F&B sebagai barista di coffee shop ternama di Jogja. Selamat malam Mas Joseph. Selamat malam Mas. Selamat malam. Maaf ya Mas, ini saya mengganggu waktunya di malam ini. Saya ingin mewawancarai Mas Joseph mengenai bagaimana perjalanan atau cerita pengalaman Mas Joseph dari pertama sebelum mengenal coffee shop sampai sekarang menjadi barista terkenal di Jogja. Ya, kalau awalnya sih ya Mas ya, saya itu kan memang orang yang suka ngopi, jadinya kan sering ngopi ke ya coffee shop gitu. Jadinya saya tuh kayak ngerasa pengen tahu nih barista nih ngapain aja sih gitu, masa aku cuma bisa ngopi doang. Jadi punya kepengenan lah supaya bisa bikin kopi yang enak nih gimana. Jadi yang pengen tahu kayak barista tuh kerjanya apa aja, job desk-nya ngapain aja, terus caranya ngulik kopi ini kayak mana gitu Mas. Jadinya ya udah waktu lulus SMA terus saya langsung terjunnya nggak langsung ke coffee shop Mas, saya langsung terjunnya ke franchise dulu. Itu sempat ke franchise salah satu minuman gitu, terus tapi nggak lama karena nggak kopi-kopi banget, jadi saya tuh nggak ngerasa bisa belajar sesuatu di sana. Jadi saya tuh pindah langsung balik ke Jogja lagi Mas, balik ke Jogja terus menentukan masuk di salah satu coffee shop yang sudah legend lah istilahnya di Jogja gitu Mas. Itu gimana ya Mas tempat kerjanya Mas Joseph sekarang ini? Ya perjalanannya tentu Mas dari nol, terus mulai dari masuk yang pertamanya nggak tahu apa-apa tentang workflow, tentang apa itu kopi, macam-macamnya, cara-caranya kayak gimana, terus ya sedikit demi sedikit belajar lah Mas gitu, sampai ya sekarang udah lumayan ngerti lah gitu. Gimana itu tempatnya Mas? Kalau namanya sih Prada coffee shop, Prada Jazz and Coffee kalau sekarang itu. Yang di Selokan Mataram ya Mas? Ya Mas, di Selokan. Dulu di Selokan Mataram. Karena tempatnya sih emang agak masuk Mas. Jadi sekarang kita udah pindah di daerah Perumnas yang tempatnya lebih bagus lah, lebih bagus di pinggir jalan. Kelihatan sama banyak orang, jadi banyak orang baru lah yang datang gitu. Terus Mas, pengalaman selama di dunia F&B ini apa aja ya Mas? Pengalaman, kalau ngomongin pengalaman banyak sih Mas gitu. Dari yang dulunya nggak tahu nih, kalau barista kan istilahnya jadi frontline gitu kan. Jadi dulu tuh belum tahu nih ya ngadepin orang nih gimana, cara ngomong ke orang yang baik tuh gimana gitu. Terus belajar masalah workflow supaya bisa kerja yang cepat, efisien dan higienis gitu Mas. Jadi banyaklah bisa istilahnya kita belajar tentang hospitality supaya ngomong ke orang itu lancar, jelasin ke orang lancar gitu. Dan pengalaman tentang kopinya tentu banyak Mas. Di sana belajar tentang masalah beans, masalah espresso, masalah mesin, dan itu sih Mas. Tentunya juga melatih mental juga ya Mas? Ya Mas, Terus suka dukanya di dunia F&B itu apa aja ya Mas? Kalau suka dukanya, kalau ngomongin suka duka nih, ya sukanya banyak sih Mas, karena bisa dari awalnya memang kepingin belajar tentang masalah kopi, merasa terpenuhi belajarnya gitu sebenarnya. Terus banyak ketemu orang, customer yang nggak cuman itu aja, jadi banyak cerita, banyak tukar pengalaman gitu Mas. Ya kalau masalah dukanya ya yang paling kelihatan sih pasti banyak, ada beberapa lah customer, 1-2 orang yang kadang-kadang requestnya tuh aneh-aneh gitu. Jadi ya
ya kita sebagai barista ya harus pikirin supaya segimana mungkin itu bisa terrealisasikan gitu mas. Berarti udah berapa tahun mas di Prada? Kalau di Pradanya sendiri sih udah 2 tahun mas. 2 tahun. Berarti sebelum pindah sampai sekarang udah pindah itu situ ya mas? Ya mas, betul sekali. Terus itu dari dulu itu memang bisnisnya itu maksudnya bekerja itu udah di tempat kopi apa sebelumnya udah pernah buka bisnis apa gitu? Kalau dulu dari awal-awal sih pernah buka usaha, coba-coba buka usaha, karena memang dari dulu tuh senangnya nyari duit mas. Itu jadi dulu pernah nyoba ke jualan thrift sampai punya ruko, terus sambil berjalannya waktu tuh kurang lebih ya adalah 2 tahun gitu. Itu kan punya ruko berarti mas? Pernah mas. Gimana itu ada di Wonogiri dulu mas. Soalnya saya dulu pernah pindah ke Wonogiri ya sekitar 2 tahunan lah ada di sana gitu. Sekarang gimana itu? Pokoknya Sekarang udah tutup mas. terus sekarang udah fokus ke kegiatan Ya betul. Terus ada yang mau ditambahin lagi nggak mas? Gak ada sih. Motivasi buat teman-teman kita biar semangat. Ya semangatnya kalau motivasi buat anak-anak zaman sekarang kan barista itu anggapannya udah keren guys sekarang. Jadi ya kalian ya semangat lah belajarnya, siap ya, jangan cutek-cutek ke customer, oke? Senyum terus. Terima kasih sekali ya mas nih sudah bisa melonggarkan waktu buat saya wawancarai. Sukses terus ya buat mas Joseph. Semoga kedepannya lancar lah rezekinya ya mas. Amin. Terima kasih ya mas. Itu saja wawancara dari saya dan mas Joseph. Semoga bisa memotivasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.